Cahaya Sunnah. Bagaimana hukumnya kalau kita tidak ingin menikah lagi, alasannya sudah nyaman hidup sendiri? Ya, sebenarnya ini kehilangan fadilah ya. Karena kata Nabi SAW, nikah adalah sunnahku dan siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan golonganku. Ini kalau kita bicara secara global ya, laki-laki dan perempuan yang masih gadis atau masih bujang nggak mau nikah. Ini sebaiknya jangan nikah, tetap nikah, usahakan tetap nikah dan cari orang-orang yang baik dan saleh atau salihah. Tinggal masalah janda. Kalau janda dia memang punya khiyar, dia mau lanjut nikah atau tidak itu haknya dia udah. Tapi kalau gadis ini dianjurkan, sama halnya dengan khusus janda saja. Ya. Kalau duda tidak ada bahasan, duda tetap disuruh nikah. Laki-laki tetap disuruh nikah. Kenapa janda tidak dianjurkan di sini atau punya khiyar? Kalau dia tidak punya anak, punya khiyar. Kalau dia punya anak, ya, dan anaknya masih kecil-kecil, afdal nggak nikah. Afdalnya, tapi boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, termasuk penghuni surga wanita yang dikaruniai oleh Allah anak-anak yang masih kecil-kecil, suaminya cerai atau suaminya meninggal, kemudian dia menahan diri untuk menikah lagi. Dia menahan diri karena khawatir anak-anaknya terbengkalai. Apalagi misalnya dari masa menyusui misalnya, masa 2 tahun, kemudian cerai sama istri suaminya atau misalnya meninggal suaminya. Terus dia buru-buru menikah. Ini suaminya, ini laki-laki sekarang bukan ayahnya si bayi yang disusuin loh. Belum tentu dia mau terima. Kita sudah tahu dalam biologis pasti mereka akan bercumbuan segala macam. Ini bayi bisa jadi korban, gitu kan? Maka ini ada punya fadilah sendiri. Nabi SAW menyatakan bahwasanya akan menjadi penghuni surga wanita yang tidak menikah lagi kalau memiliki anak-anak yang masih kecil dan dia khawatir terbengkalai. Bagaimana dengan yang anak-anak yang sudah besar? Yaitu khiyar, kembali kepada hukum khiyar lagi. Seperti janda yang tidak punya anak, dia mau nikah silakan, dia tidak mau nikah nggak masalah, gitu kan. Walaupun anjuran para ulama secara global menikah, gitu kan? Menikah. Karena menikah itu kalau insya Allah mengikuti cara benar, syaratnya, rukunnya, tata cara syar'i, niatnya karena Allah ikhlas, pasti insya Allah nyaman. Gitu. Jadi nggak usah menganggap dirinya sekarang nyaman tanpa pasangan. Karena nanti fitrah manusia teman-teman sekalian, ada saatnya nanti kita rindu pengen punya anak, rindu pengen punya pasangan. Nanti ada saatnya, ada di masa-masa waktu umur kita berjalan seperti itu. Apakah nanti di surga Allah akan kasih suami baru atau kita dengan suami atau mantan yang sudah cerai itu? Itu bahasan ulama panjang sebenarnya ya. Kalau sudah cerai umumnya kata ulama tidak bersatu. Lalu bagaimana dengan perempuan yang meninggal gadis misalnya atau janda yang tidak menikah lagi, maka dia akan menikah dengan salah satu ahli surga. Tapi siapa itu Allahu a'lam. Itu kuasa Allah. Pastilah sempurna karena ahli surga gitu kan. Apakah lebih baik kita menikah lagi? Jawabannya iya, nikah lagi lebih baik tentunya. Ya, saya bilang tadi, saya sudah rincikan. Kecuali kalau ibu punya anak-anak kecil yang butuh perhatian ibu sendiri ya. Suami masuk penjara 4 tahun. Yang ditanya apakah istri berhak minta cerai? Apakah suami boleh menolak permintaan cerai istrinya? Gitu. Tentu kalau masuk penjara, ini dilihat dulu apa sebabnya. Dilihat dulu apa sebabnya. Kalau si laki-laki ini memang pelaku fasak, kefasikan, ya, misal memang dia membunuh, dia merampok, nah ini tidak usah tunggu 4 tahun, ya. Memang dari awal dia bisa ajukan ke hakim, dan itu ada bahasan kita adalah bahasan khulu sebenarnya. Perempuan itu boleh ajukan khulu kalau terbuka pintu kefasikan, dosa besar yang dianggap biasa oleh pelakunya. Rutin zina tiap hari, rutin mabuk tiap hari, ini pokoknya jadi kebiasaan, gitu kan? Dan tidak dianggap sebagai dosa bagi dia. Maka ini terbuka pintu kefasikan. Nah ini boleh, ajukan aja di hakim, tidak ada masalah itu. Itu tidak ada pelanggaran agama. Jadi tidak harus tunggu waktu 4 tahun atau sesuatu. Tapi kalau suami baik-baik, misal dia difitnah, dia kena fitnah, dia ada masalah, dia tidak bersalah, maka ini dianjurkan ibu sabar. Dan sebagian ulama mengembalikan seperti masa menunggunya suami yang hilang itu 6 tahun. Masa suami yang hilang 6 tahun. Misal ada suami safar kemudian hilang jejaknya, nggak ada. Maka kalau sudah 6 tahun dia lebih baik, lebih afdal ajukan perceraian.
lebih baik. Tapi kalau dia mau bertahan itu hak dia. Kalau dia mau cerai sebelum masa 6 tahun juga tidak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi hukum syar'i mengatakan afdalnya dia menunggu kalau suaminya hilang, tidak jelas kemana. Jadi ini biasanya kayak zaman dulu tuh orang pergi berdagang. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya ada komunikasi, ada media yang luar biasa ya memudahkan kita untuk komunikasi. Kalau zaman dulu orang kalau sudah safar ke satu perniagaan itu bisa kembali bisa enggak ya. Karena tidak ada alat komunikasi, bisa mati di jalan segala macam. Ini akan ada hukum syar'i sendiri. Apa hukum suami yang menceraikan istrinya hanya karena istri tidak bisa bergaul? Semestinya tidak boleh nih ya. Ajar dia bergaul ya. Kenapa harus diceraikan? Dan bergaul apa dulu yang dimaksud ini? Allahu alam. Saya pribadi, saya lebih suka kalau istri saya malah tidak banyak bergaul. Kalau saya pribadi, kenapa? Karena perempuan suka mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh. Makin banyak teman-teman gaulnya makin masalah ini. Iya. Makin mudah terpengaruh. Mayoritas rumah tangga yang rusak itu karena pergaulan. Malah itu. Mestinya suami ini sadar kalau ini kebaikan sebenarnya, jangan diceraikan istrinya. Gitu. Malah baik jadi suami istri itu cuma fokus kepada suaminya. Saya sampai bilang kadang-kadang sama istri saya, ingat suami adalah nomor 1. Dahulukan apapun komunikasi apapun sama suami. Malah saya batasi supaya jangan sampai kemana-mana. Karena kadang-kadang ada orang datang ngomong sedikit apapun yang dia ngomong, duduk di ruang tamu, kayaknya kursinya kurang bagus nih. Ibu-ibu terpengaruh gak tuh sama tamu begitu? Jangan bilang enggak. Nanti dia ngomong sama suaminya, kayak tamu tadi bilang kursi tidak bagus, ganti ya. Apalagi kalau sudah bicara macam-macam itu. Tadi saya lewat mobil kamu di bawah itu kayaknya sudah harus diganti itu. Kayaknya begini, kayaknya begitu. Karena mestinya suami bersyukur sama Allah kalau tidak terlalu banyak bergaul. Bukan juga yang dimaksud sini adalah kaku ya. Yang memang harusnya istri itu bisa lebih supel dengan mertua misalnya ya, atau terutama dengan suami dalam pergaulan ini harus dia lebih bisa proaktif maksud saya. Bagaimana juga dengan suami yang tidak mau menceraikan ataupun tidak menggauli istrinya sampai lebih 1 tahun? Bagaimana solusinya? Ini perempuannya khiyar, sama pertanyaan sebelumnya tadi ya. Jadi bagaimana kalau suami tidak mau menceraikan? Maka ini haknya suami, dia tidak mau ceraikan, itu haknya dia. Tapi ibu lihat, kalau suami benar ya terima, karena itu kebaikan mempertahankan rumah tangga. Tapi kalau misal memang dia salah, dia buruk, kita nasihatin dia tidak mau dengar, misalnya pelanggaran-pelanggaran syar'i, suka mukul lah, ya. Apalah kata-kata kasar terus-menerus keluar dari lisannya seperti orang tidak punya kebaikan sama sekali, tidak ada romantis, tidak ada kata-kata yang santun. Ini wajar saja, boleh diajukan ke wali ya. Kalaupun istri sudah terlewat batas perilakunya dan dinasihatin berkali-kali tapi sang suami selalu berpikir 1000 kali untuk menceraikannya karena ada anak-anak kami, karena suami kasihan dengan anak-anak akan masa depannya, tolong solusinya Ustaz. Ya kalau mau bersabar itu bagus, itu ajang dakwah. Mau bersabar, ajang dakwah. Dan coba begini, kalau sedang menghadapi masalah teman-teman cari inti permasalahan. Inti permasalahan apa sebenarnya? Apa yang memicu masalah ini? Coba grogotin dan perbaiki di situ. Itu insya Allah bisa. Yang pertama. Yang kedua, jadi mencari inti masalah lalu diperbaikin dari situ. Yang kedua, banyak doakan kepada Allah SWT. Insya Allah kalau kita tahu permasalahan, misalnya dokter itu, kalau dia baru datang, orang baru datang konsultasi kan, itu ditanya dulu ya, apa makan ini, makan itu, apa yang dirasa, apa yang ini, di mana sakit, orang begitulah. Jadi dia dokter semua itu tujuannya mau mengerucut ke satu masalah. Intinya apa sih sebenarnya? Oh ini, baru dikasih obat yang tepat. Gitu kan? Nah seperti itulah kurang lebih. Kita kalau tahu inti permasalahan dan kita perbaiki, insya Allah bisa baik kok itu. Dengan juga kita doakan kepada Allah SWT agar Allah ubah. Sabar saudaraku seiman. Nabi Nuh AS mendakwai istrinya 950 tahun. Ini baru sebulan sudah deh nggak cocok, ceraikan saja. Terus ganti orang lain, manusia juga loh. Sama, beda casing, tapi sama manusianya. Ini surah-surahnya juga. Masya Allah. Jadi kalau saya sarankan ya sabar, itu lebih baik. Tapi kalau memang dilihat efeknya buruk, seperti misal seorang naudzubillah wanita pezina, kasar sama anak-anak, suka mukul, caci maki dengan kata yang tidak benar, kalimat-kalimat kemusyrikan keluar dari lisannya, nasihatin nggak mau, ya ini diceraikan. Ini diceraikan. Ada salah satu teman saya itu
Dia menceraikan istri, padahal sebenarnya dia sayang sama istrinya. Beliau kebetulan tinggal di Jeddah. Saya tahu gara-gara istrinya sampai mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Kalau lagi marah itu mencaci maki sampai pada tingkat memungkiri nikmatnya Allah. Wah, ini bahaya sekali ini. Memang berbahaya, itu pun berbahaya juga buat anak-anak dalam pendidikannya. Nah, ini memang kalau sudah diingatkan berulang kali tidak mau, ya sudah diceraikan, gitu. Kalau masalah pikir anak-anak di sini tentu kita lihat ya. Kalau misalnya cuma efek-efek tidak berefek pada anak-anak tetap bisa bapak pandu, bapak ajak ke masjid, apa segala macam di pendidikannya juga istri nggak campur. Cuma ada beberapa hal, mungkin penyakit malasnya, mungkin penyakit apa. Kalau ngomong kasar misalnya, itu semua adalah masih bisa disabarin. Asal tidak berefek. Kalau sudah berefek ke anak, dia ajak anak-anak kepada masalah-masalah yang parah, buruk sekali akhlaknya, ini tidak boleh. Ini lebih baik ditinggalkan. Dan saran saya tentu sebelum cerai di sini, kalaupun memilih cerai, ini lebih baik bapak istikharah dulu. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan walinya diwakilkan ke KUA padahal walinya wanita tersebut masih sehat dan hadir di acara pernikahan? Boleh. Boleh, enggak masalah. Itu sudah kita bahas hari ini kan. Boleh, jadi enggak masalah. Jadi walaupun si ayahnya perempuan sehat ya, pintar, tapi dia udah deh KUA aja, wali aja yang menikahkan, enggak ada masalah. Itu semua dibolehkan. Bagaimana hukumnya kalau suami bilang, bagaimana kalau kita pisah saja? Itu kan baru bagaimana? Baru pertanyaan. Hah? Nah, berarti tidak cerai, tidak usah. Ini kata-kata cerai, ini pisah, cerai, benci, buanglah. Semua kata-kata yang digunakan dalam rumah tangga itu semua kata-kata indah. Sayanglah, cintalah, rindulah, habisin semua kata-kata itu. Jangan pakai di luar, pakai di rumah itu, gitu kan. Ini yang kata buruk ini buang sudah jauh-jauh nih. Jika suami telah berselingkuh dinikahi jika suami telah berselingkuh dinikahi dan istri pertama ditalak, apakah istri pertama bisa minta cerai? Saya nggak ngerti nih. Jika suami telah berselingkuh dinikahi dan istri pertama ditalak, apakah istri pertama bisa minta cerai? Sudah ditalak, minta cerai. Hah? Bagaimana? Baik, kita coba kemas pertanyaan ini. Mungkin begini. Mungkin dimaksud adalah bagaimana kalau suami berselingkuh, dia nikah dengan selingkuhannya, kemudian dia menceraikan selingkuhannya. Istri pertama mungkin sakit hati, bolehkah minta cerai? Itu khiyar. Karena perbuatannya sudah perbuatan fasik. Berzina, perbuatan fasik. Saya bilang sudah terbuka. Tapi kalau dia mau bersabar, dia mau maafkan, itu baik. Cuma ada karakter perempuan memang ya, ibu-ibu, dan ini bapak-bapak ibu sekalian, memang kita garis bawahi. Ada satu poin yang penting dari ibu-ibu, kelebihan, positif. Masih bisa memaafkan. Kalau dalam masalah perselingkuhan. Tapi ini nggak ada pada bapak-bapak ini. Susah memaafkan. Jadi kalau ada suami misalnya selingkuh, lalu dia datang sama istrinya, maafin saya janji tidak ulangin apa segala, tersentuh perasaannya, dimaafin nggak? Maafin. Coba bapak-bapak sekarang, istrinya selingkuh, tahu berzina, lalu dia datang, maafin saya. Nah, sudah laki-laki lain dah. Dia nggak mau. Itu memang dalam karakter, gitu kan. Jadi di sini insya Allah dia khiyar. Tapi saran saya kalau emang orang sudah taubat nasuha, udahlah, hidup sebentar di dunia, gitu kan. Kita insya Allah akan menuju kehidupan abadi di akhirat, dan hubungan kita sama Allah nih. Sama Allah, bukan sama orang-orang ini. Karena istri, suami, anak, orang tua, tetangga, teman-teman, semua urusan dunia nih mata'ul hayatid dunya, hanya perhiasan kehidupan dunia, bukan target. Sebuah kebutuhan selama hidup di dunia, bukan targetnya. Jadi penting untuk digaris bersama dengan teman-teman. Kalau makan karena kebutuhan, bukan target. Kalau karena kebutuhan, kita akan makan kapan kita lapar. Makanan jenis apapun selama itu halal kita bisa makan, karena kita hanya tahu, oh saya lagi lapar, yang penting lapar saya hilang, gitu kan. Tapi kalau tujuan ini agak sulit, akan sulit ini ya. Baiklah Ustaz, apakah calon istri yang kedua berdosa jika ingin menikah dengan seorang laki-laki yang pengen menikahinya dengan alasan karena istri pertama nggak punya keturunan? Maksudnya apakah seorang wanita boleh menjadi istri kedua jika memang alasannya si laki-laki menikahinya karena istri pertama tidak punya anak? Boleh saja, walaupun tidak ada alasan, walaupun ada anaknya istri pertama boleh. Karena poligami halal dalam Islam, ada babnya sendiri nanti dibahas itu.
Tapi tentu ini nanti akan kita bahas panjang lebar tentang masalah ilmu syar'i yang benar berhubungan dengan poligami. Ini jangan difahami salah. Ada orang terlalu berlebihan membenci, ada orang terlalu menggampangkannya sehingga semuanya jadi amburadul, salah semua jadinya. Kita harus adil dalam menyebutkan ini karena ini hukum syariat. Nanti akan kita paparkan insyaallah setelah membahas masalah khulu dan ada juga beberapa jenis nikah yang lain, baru kemudian kita masuk ke masalah poligami itu. Jadi ini boleh saja tentunya ya, boleh saja. Kalau dia bilang saya mau nikah sama kamu karena saya mau punya keturunan, itu adalah positif karena tujuan pernikahan keturunan. Bagaimana hukumnya orang tua yang menunda pernikahan anaknya dengan alasan belum cukup dana, sedangkan laki-laki yang melamar sudah menyanggupi dengan walimah yang secukupnya. Pernikahan sudah ditunda hampir 8 bulan. Menurut nasihat, bagaimana nasihat untuk orang tua perempuan yang menunda? Nasihat kepada anak perempuan dan nasihat kepada laki-laki tersebut. Tentu saja ini dilihat sebenarnya apa tujuannya sih. Jangan sampai ini karena memang dia tidak mau laki-laki ini menikah sama anaknya. Jadikan alasan saja, gitu kan. Lebih baik si laki-laki ini datang lagi ke rumah calon mertuanya, kemudian dia bahasakan baik-baik. Kalau ini apa sebenarnya masalahnya? Kalau masalahnya betul-betul karena masalah dana, kita adakan saja seperti ini, diberikan masukan, gitu kan. Kalau memang dia bilang enggak, anu lagi nih anaknya nanti apa segala macam alasan, laki-laki sudah harus mengerti sebenarnya, mungkin ditolak. Ya sudah ikhtiar ke orang lain, gitu kan. Coba istikharah 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah, mungkin memang ada baiknya untuk tidak dilanjutkan. Karena kadang-kadang teman-teman kalau kita sudah berada di rel yang benar ya, kemudian pada saat mau mengerjakan satu perbuatan ternyata ada saja halangan-halangannya. Maka harus kita peka, bisa saja itu jawaban doa kita. Misal kita menemukan informasi buruk tentang calon pasangan kita. Dari istikharah kita temukan ada beri informasi yang buruk, atau misal tiba-tiba kita tahu kalau calon mertua ini orangnya kasar, orangnya begini, orangnya mungkin peringatan dari Allah. Kita jangan buru-buru gitu kan. Ingat dalam kaidah syar'i perasaan manusia harus tunduk dengan akal dan akal harus tunduk dengan syariat. Harus itu. Kaidahnya begitu. Perasaan kita nggak boleh selalu diikuti, perasaan harus dikontrol. Dikontrol oleh akal. Setiap kita punya perasaan tertentu, sedih misalnya seseorang meninggal, memang perasaan kita sedih, tapi hadapkan dengan akal pikiran, akal akan mengatakan oh sudah meninggal, nggak bisa, ini sudah nggak mungkin, mau menangis sampai kapan, maka kita akan bisa mengontrol perasaan itu dan hadapkan akal ini dengan syariat. Oh ternyata orang meninggal itu kalau kita bentuk sayang dan cinta, perbanyak aja amal soleh buat dia, istighfarkah, mendoakan secara umum, sedekahkah dan seterusnya. Apa hukumnya jika suami mengajak berhubungan dengan berkata kita berhubungan setelah itu kita cerai, sementara istri masih dalam keadaan haid terakhir, belum mandi hadas besar, tapi memaksa untuk melakukannya. Setelah mandi hadas besar, suami mentalak 3. Sebelumnya sudah talak 1 dan 2. Apakah talak 3 itu sah? Bagaimana jika istri hamil? Sah ini. Dan ini aneh laki-laki ini. Ajak orang bergaul baru cerai habis itu. Luar biasa. Orang habis bergaul malah senang, malah gembira. Ini khawatir ada masalah kejiwaan ya. Dah ya betul ini. Tidak normal kan? Kalau misalnya mau cerai ya sudah saya ceraikan kamu. Selesai kan? Tapi kalau kita bergaul dulu baru saya ceraikan kamu, ini aneh. Dan mesti istrinya jangan mau ini. Karena kalau dia kasih syarat, setelah saya gauli kamu, saya ceraikan kamu, jatuh loh talaknya. Jatuh talak, jangan diikuti ini. Sampai kata ulama kalau ada perempuan lagi di atas tangga, suaminya bercanda, bilang kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau turun saya ceraikan. Kalau dia tidak mau diceraikan, dia turun dari tengah-tengah. Kena itu. Makanya tidak boleh main-main dengan kalimat cerai ini. Ini antara halal atau tidak halal kemaluan istri. Ini tidak boleh ngelantur orang di sini. Ini Allah alam ini, semoga Allah kasih hidayah. Ini aneh ini. Apalagi dikatakan sini setelah itu diceraikan. Ya itu sah, berarti sudah tolak 3, nggak boleh kumpul lagi. Ya. Bagaimana jika istri hamil? Ya sudah, istri hamil boleh diceraikan. Memang istri hamil boleh cerai kan? Tapi masa iddahnya adalah sampai selesai melahirkan. Kalau orang diceraikan tanpa hamil kan 3 kali haid. Kalau ini enggak, sampai masa melahirkan. Masya Allah, berapa lembar ini? 2 lembar. Hah? Ente pegang aja dulu nih. Nanti sampai azan asar belum selesai dibaca. Tulis ringkas Bapak Ibu sekalian, hukumnya ini apa gitu kan? Nggak usah cerita panjang-panjang ini.
punya ente kali. Oh bukan. Jangan sampai ente nyampe. Bagaimana hukumnya? Ibu saya meninggal dan ayah saya menikah lagi dengan wanita lain dan kakak perempuan saya tidak setuju dengan keputusan ayah saya. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Karena kakak perempuan saya sepertinya tidak setuju sampai sekarang dengan keputusan ayah saya. Haram ini, berdosa kakaknya ini. Bagaimana caranya ayah yang dilarang menikah? Haknya itu, haknya dia. Ibu kita masih hidup pun dia boleh nikah, poligami, apalagi ibunya sudah meninggal. Itu tidak boleh sama sekali. Ini durhaka pada orang tua. Ayahnya lebih tahu tentang kebutuhannya. Nggak boleh. Anak nggak punya hak sama sekali masuk ke wilayah orang tua. Jangan nikah atau menikahlah ayah atau ibu, nggak boleh. Ibu sama ayahnya penentu keputusan. Ibu sama ayahnya yang mengatur anaknya, iya. Jangan anak yang mengatur, terbalik ini. Dia setuju nggak ada urusannya, tetap sah pernikahan ayahnya. Ya. Ini aneh juga ini. Suami saya sudah dikasiri dengan wanita lain sudah 8 tahun yang lalu. Juga suami saya tidak memberi nafkah lahir batin pada saya. Suami tinggal di daerah. Dia pernah ucap cerai pada saya. Gimana status pernikahannya sedangkan saya tidak diceraikan? Ini ibu sudah bisa mengajukan kalau sudah sampai 8 tahun. Jadi kalau suami tidak memberikan nafkah baik materi ataupun biologis 6 bulan, maka sudah boleh khulu. Boleh ajukan ke pengadilan, gitu kan? Apalagi ini suami, subhanallah, ada manusia begini tidak bertanggung jawab. 8 tahun tidak memberikan nafkah istrinya, lalu pergi sama perempuan lain. Kenapa enggak sekalian poligami sehat gitu? Sekalian berikan haknya istri pertama, berikan hak istri kedua, pertemukan mereka, jalin persaudaraan di antara mereka, daripada pergi tinggalkan dan digantung. Ini enggak boleh nih. Haram dalam agama. Ini yang kadang-kadang merusak citranya pernikahan suci. Pernikahan itu ibadah di sisi Allah SWT. Ini enggak boleh. Kalau sudah sampai pada tingkat ini, ibu tidak jelas statusnya, ibu ajukan. Ibu ajukan saja, karena ini tidak mungkin 8 tahun tidak digauli, tidak didatangin, ini luar biasa. Tidak ada maslahat ibu bertahan gitu loh. Allah alam, bukan saya memudahkan perceraian ya, tapi kalau ibu tetap mau, sudahlah nggak apa-apa, satu waktu mungkin suami saya dapat hidayah, nggak apa-apa dia kembali, ya itu haknya ibu, nggak ada masalah. Tapi di sini juga perlu digarisbawahi ya, pertanyaannya mengatakan dia pernah mengucapkan kalimat cerai, kapan itu? Karena pengucapan kalimat cerai, kalau tidak ada perbaikan di masa iddah 3 kali haid, berarti cerai yang jatuh kan? Dia sudah bukan istri sekarang. Ibu lebih tahu keadaannya, gitu kan? Jadi kalau dalam 3 kali masa haid dari pengucapan, misal saya diceraikan 8 tahun yang lalu, pada saat dia pas mau pergi ke daerah tempat dia kerja misalnya. Baik, selama 3 kali masa iddah, 3 kali masa haid, dia tidak pernah sama sekali suaminya datang baikan atau mengatakan kita rujuk ya. Juga tidak pernah setelah masa iddah 3 kali haid itu akad nikah baru, berarti sudah bukan satu suami istri memang. Ibu nggak usah menunggu gitu, ya menikah saja. Bagaimana hukum pernikahan seseorang yang pernikahannya dipaksakan oleh orang tua? Dalam hal ini wanitanya berniat menggagalkan karena 1 minggu sebelum nikah calon laki-laki ketahuan selingkuh. Akan tetapi orang tua perempuan tidak meridhoi dan tetap ingin pernikahan tersebut berlangsung karena malu. Undangan sudah tersebar. Apa hukum pernikahan tersebut jika nikahnya dalam tekanan dan dipaksa? Dan apa yang dapat dilakukan oleh seorang wanita agar bisa pisah dari suaminya? Tentu ini tidak boleh ya, orang tua tidak boleh zalim ini. Nggak boleh kalau memang ketahuan betul ada fakta. Tapi selingkuh di sini apa maksudnya? Selingkuh itu berzina ya. Berzina, itu baru namanya selingkuh dalam agama. Jadi kalau orang cuma sekedar ngobrol, orang mungkin punya kenalan, apa segala, itu bukan selingkuh namanya itu. Itu bukan selingkuh, tapi perselingkuhan dalam Islam adalah yang haram orang kalau berzina. Tapi kalau orang di kantornya, teman kantornya dia ngomong, dia mungkin ada hajat. Di Indonesia karena banyak orang bercampur baur, ini dosa. Ini berdosa. Kalau dia ikhtilat, dia bercampur baur, dia ngobrol berdua, khalwat, ini semua adalah dosa. Tetapi ini bukan berarti ya seperti tadi kita bilang itu ya. Selingkuh, bukan selingkuh itu. Jadi, ini perlu digarisbawahi dulu. Jadi kalimat selingkuh ini apa? Jadi kalau dimaksud calon laki-laki ini ketahuan berzina, ada buktinya, bukan cuma gosip saja, maka haknya perempuan ini. Kalau orang tua tetap paksa untuk menikah, dia kembali kepada hukum khiyar. Tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi dia boleh datang ke hakim, ke pengadilan, dia mengatakan, saya dinikahkan paksa oleh orang tua saya sama suami saya dan saya tidak suka. Maka nanti hakim kalau dia sesuai dengan hukum syariat, maka dia akan berikan khiyar. Baik, maunya dilanjutkan atau diputuskan, dikeluarkan surat cerai. Orang tuanya nggak bisa nolak itu. Ini hukum syar'i.
apabila ada seorang laki-laki yang berkata, azamku masih kuat untuk menikahimu, apakah itu sebuah lamaran? Innamal a'malu binniyat, gitu kan? Kalau cuma kata-kata bukan lamaran namanya, tapi innamal binniyat. Kalau lamaran itu begini, sudah datang ke rumah perempuan dan sudah menawarkan mau menikah, walaupun pihak perempuan masih mengatakan kami berpikir dulu ya, itu sudah lamaran namanya. Dalam Islam itu sudah khidbah namanya. Di saat perempuan belum memberikan jawaban kepada calon laki-laki tadi yang datang, maaf kami nggak bisa misalnya, mereka belum putuskan, di masa menunggu informasi dari si perempuan ini, itu nggak boleh si perempuan terima lamaran lain. Ini yang maksud dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh kalian berkhidbah, mengkhidbah di atas khidbah saudara kalian atau di atas saudaranya. Janganlah seseorang mengkhidbah di atas khidbah saudaranya, gitu kan? Jadi yang perlu itu digarisbawahi. Jadi kalau cuma sekedar ucapan, nanti saya akan nikahi kamu, enggak, bukan, tidak ada urusannya sama nikah, lamaran ini. Sebuah isu, informasi yang dia sebutkan, enggak ada. Tapi kalau sudah datang ke rumah, udah ketemu sama orang tua, walaupun cuma bilang ada niat baik nih mau menikah, nah itu namanya lamar. Kalau kita di Indonesia biasa, kalau kita bahasakan lamaran, saya variasi ya. Jadi ada yang mengatakan lamaran itu nanti kalau sudah kasih mahar, kasih duit, kasih hantaran, baru dikatakan lamaran. Enggak, kalau Islam tidak. Ngobrol aja dan dibilang baik, berikan kami waktu, misal mau istikharah, ini sudah lamaran namanya, sudah lamaran. Kalau sudah berlanjut nanti akad nikah, jangan langsung akad nikah. Apabila ingin menikah, haruskah memiliki ilmunya dahulu atau langsung saja menikah karena bisa belajar bersama istri selama menikah? Berhubungan dengan hak dan kewajiban, tujuan pernikahan, dalil-dalil tentang pernikahan harus dipelajari, nggak bisa enggak. Termasuk masalah adab dan tata krama biologis, ini harus dipelajari. Saya sarankan teman-teman beli buku, judulnya itu fikih hubungan intim, 10.000 rupiah, mungkin harganya kecil, tapi masya Allah padat sekali. Kemarin tuh daurah keluarga di Bogor, saya bahas buku itu sampai selesai tuntas kita bahas. Memang harus dia pelajari. Kalau ini harus, kalau yang dimaksud belajar hukum agama dalam arti kata belajar nanti yang lain lah ya, hadir majelis taklim lebih dalam ilmunya, itu nggak apa-apa sama istri, malah bagus, positif. Saya selalu anjurkan suami istri di waktu-waktu liburan seperti hari Sabtu, hari Ahad itu memang hadiri majelis taklim dari masjid ini ke masjid ini, tablik akbarin itu bagus, positif. Karena kalau dua-dua berimbang itu bagus sekali. Ilmu agama itu subhanallah mengontrol emosi, menutup pintu-pintu syaitan. Makin dalam ilmu kita sama pasangan itu makin bagus. Makin bagus ini, makin bisa meredam emosi, makin sering memaafkan, makin memandu, makin mengasihi. Karena memang sudah kenal, sudah tahu. Ini adalah ibadah. Ibadah punya suka duka. Mengenai seorang suami yang mengucapkan cerai 3 kali dalam keadaan marah atau emosi, menurut pendapat beberapa ulama ada perbedaan. Pertama, marah yang seseorang masih bisa merasakan kesadaran akalnya dan marahnya tidak sampai menutupi pikirannya, artinya apapun yang diucapkan tetap dinilai, dianggap baik dalam urusan keluarga, janji, jual beli dan seterusnya. Marah yang memuncak sehingga menutupi akal pikiran seseorang dalam kesadaran. Marah seperti ini ulama sepakat bahwa semua ucapannya tidak teranggap dan tidak diterima, baik dalam urusan muamalah, nikah, sumpah dan lain-lain, karena ucapan seseorang ternilai sah menurut syariat. Jika orang yang mengucapkannya sadar dengan apa yang diucapkannya, apa ini? Maksudnya ada 3 pendapat ya. 3 pendapat yang ketiga, marah yang tingkatannya di antara 2 level sebelumnya. Akal pikiran tertutup dan tidak sampai hilang kesadaran. Mohon penjelasannya. Saya baru dapat penjelasan dari Anda nih. Hah? Kalau yang saya tahu, emosi nggak sah, udah selesai. Dan bagaimana kita bisa bedain marah yang bisa menutupi akal? Nah, sulit sekali kita bisa bedain, kan gitu. Karena orang dia lebih tahu dirinya, bahkan orang emosi tidak bisa mengontrol malah. Kalau yang saya tahu selama ini ya marah, yang penting marah dianggap tidak sah. Dan dia marah tidak sah, karena marah ini orang biasa ngucapin apa saja. Ya, Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Saya benar baik untuk menikah tahun depan, akan tetapi keluarga saya khususnya tante saya tidak ridho merestui, cuma karena ibu dari calon saya mempunyai
masa lalu yang kurang baik dan takutnya akan berdampak ketika saya menikah nanti bersama calon saya ini. Mohon arahannya Ustaz. Yang menentukan wali. Bukan tante nggak ada hubungannya nih. Nggak ada hubungannya. Wali, ayahnya. Kalau ayah anda setuju sudah selesai, nggak ada masalah. Ayah setuju, ibu nggak setuju tetap sah. Ibu setuju, ayah nggak setuju batal. Ayah ini wali, penentunya wali. Ya. Jadi tidak ada urusan sama tante tidak ridho. Kalau orang mau menikah semua keluarga harus ridho, ini luar biasa. Datangi tante, datangi sepupu, datangi paman dari jauh, wah, lama urusannya. Ya, nggak perlu. Kita kasih undangan pernikahan itu masuk akal. Tapi kalau minta izin semuanya nih terlalu banyak. Kalau keluarganya keluarga besar 100 orang kan capek juga. Hah? Saya janda, jika saya menikah lagi apa harus dengan wali? Tentu wajib wali. Wajib walaupun janda. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, ayyam mamra'atin angkahat nafsaha bighairi idni waliyuha fanikahuha batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Janda atau gadis? Pendapat yang mengatakan janda boleh menikahkan dirinya pendapat yang sangat lemah dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi Imam Abu Hanifah pun punya dua pendapat ya. Pendapat yang pertama tidak setuju, mengatakan seperti jumhur ulama, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Muhammad, seperti juga Imam Malik yang mengatakan tidak boleh menikah janda atau gadis kecuali dengan wali. Abu Hanifah punya pendapat juga sama itu. Tapi ada pendapat yang lain dan ini pendapat yang lemah. Tidak dipegang oleh para ulama fikih sebenarnya, mengatakan bahwasanya janda boleh menikahkan dirinya sampai dia pun duduk, walinya nggak ada, boleh. Yang penting dia dengar kalimat akad. Ini bahaya sekali nih. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Jadi lebih baik menikah dengan izin wali, sampaikan. Dan kewalihan itu bisa dialihkan. Kayak ini misalnya dari luar negeri ya, saya baca ini dari luar negeri ya, yang mengikuti live streaming kita. Maka tentu saja dia minta izin sama ayahnya, telepon dari luar negeri itu menyampaikan kalau saya akan menikah, tolong diridhoi misalnya, gitu kan, diizinkan. Maka kalau ayahnya izinkan sudah berikan kepada pihak setempat, atau ayahnya mengatakan saya serahkan kewalian saya kepada anda, disebutkan kepada seorang laki-laki misalnya, di sana imam masjid misalnya, atau siapalah seorang ulama, atau mungkin pihak pemerintah setempat yang mengizinkan itu, maka insya Allah sah. Bagaimana jika ada anak perempuan yang sudah siap menikah dari segi mental dan umur, namun orang tua belum mengizinkan untuk menikah? Apa yang harus dilakukan dan bagaimana menjelaskan ke orang tua? Sebutkan. Jadi ilmu itu ilmu yang membuat was-was, ketidaktahuan, kekhawatiran akan hilang. Ilmu. Jadi bagaimana berikan ilmunya? Sebutkan hadis-hadis, banyak hadis. Di antaranya adalah siapapun yang membina anak perempuannya dengan baik, memberikan nafkah yang baik, rezeki halal, pendidikannya baik, sampai menikah dijamin baginya surga. Lalu untuk apa kita tahan anak perempuan kita nih? Nikahkan saja, gitu kan? Untuk apa kita tahan ini? Ada juga orang tua buruk teman-teman sekalian ya. Dia memang sengaja menjadikan anaknya sebagai ajang bisnis. Dia punya anak perempuan 5-6 orang, maka dia menjadikan syarat bagi semua laki-laki yang datang, serahkan uang sekian, tapi anak perempuannya tidak dapat apa-apa. Tidak boleh, ini semua haram dalam agama, tidak dibolehkan. Kalau dia beriman kepada Allah, maka sampaikan kepadanya hadis-hadis tentang masalah fadilah menikahkan anak. Bisa ditulis di Google aja, keutamaan menikahkan anak. Nanti keluar insyaAllah beberapa atau banyak hadis berhubungan dengan masalah itu. Apabila akhwat ingin berta'aruf dengan seorang ikhwan, perlukah membicarakan hal tersebut kepada orang tua akhwat tersebut? Kalau jawabannya sih nggak perlu. Kalau apakah perlu itu tidak perlu. Ya, belum ada syarat di situ. Tapi dia cuma mau sekedar mengirimkan biodata misalnya, belum tahu. Kalau sudah ada respon dari calon orang yang mau menikah ini, baru kita bahasakan ke orang tua. Tentu ini dalam koridor tidak ada pelanggaran syar'i ya. Apabila misal cuma store ke yayasan atau ke lembaga biodatanya, itu nggak ada masalah. Tidak perlu izin orang tuanya di situ. Apabila orang tua belum mengenal sunnah dan terkesan menolak mengetahui proses ta'aruf, apa yang harus dan sebaiknya dilakukan oleh akhwat tersebut menanggapi proses ta'aruf? Sama saja ilmu syar'i. Tetap ta'arufnya dijalankan, tetap si laki-laki itu nanti kalaupun ada kecocokan disuruh datang, ikhtiar. Selebihnya insya Allah kendalanya apa tinggal diperbaiki kendala itu. Jadi nggak ada masalah, jangan diberhentikan.
Saudara saya sudah 2 kali cerai dengan suami yang sama. Cerai pertama rujuk, menikah lagi dengan wali bapak wanita, lalu cerai kembali. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua lalu rujuk lagi, menikah lagi, tapi wali wanita bapaknya sudah meninggal. Tapi mereka tetap menikah lagi tanpa wali, padahal ada adik wanita. Apakah perkawinannya sah? Jawabannya kalau di masa iddah 3 kali masa haid sah. Tidak usah nikah. Rujuk aja tiba-tiba baikan. Di 3 kali masa haid dari pengucapan cerai, tiba-tiba baikan, tiba-tiba biologis, tiba-tiba jalan sama-sama, sudah dianggap rujuk. Udah itu tidak ada masalah. Tapi kalau lewat masa ini harus, nggak bisa nggak. Harus dia akad nikah baru. Kalau tidak akad nikah baru berarti dianggap tidak sah itu ya. Kalau sudah lewat masa iddah dia harus akad nikah baru, diingatkan kembali. Kalau enggak dianggap pernikahannya tidak sah. Bagaimana kalau seorang suami tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya, kemudian dia bilang pada istrinya akan meninggalkannya dan menceraikannya karena malu tidak bisa memberi nafkah? Apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya karena seperti itu? Dilihat dulu nih, apa masalahnya? Kan nafkah itu makanan, minuman, pakaian, transportasi dan tempat tinggal. 5 hal ini semampu suami. Semampu suami, gitu kan? Itu saja. Kalau dia mampunya begitu, dia tinggal sampaikan ke istrinya. Keadaannya seperti ini, bagaimana menurut kamu? Masih mau bertahan dengan saya? Masih bisa sabar? Saya coba ikhtiar. Kalau sini bilang ya nggak apa-apa, saya bisa jalan kok. Memang kita cuma bisa beli nasi uduk 1 bungkus 1 hari. Ya sudah, makan berdua lah suap-suapan, gitu kan? Daripada cerai, gitu. Nggak usah diceraikan ini. Tapi kalau misal memang si suami ini lumpuh total, contoh, nggak bisa sama sekali bergerak, istrinya mungkin sehat dan butuh biologis, butuh makanan, butuh minuman, dia juga mau bekerja, tidak ada keterampilannya. Nah di sini diceraikan saja, gitu kan? Ini lebih baik kita berikan haknya karena mungkin dia butuh untuk itu, gitu kan? Itu Allah alam yang saya tahu. Di mana saya bisa mencari wanita yang bisa saya ajak ta'aruf di era ini? Afwan, saya baru belajar dan takut terjerumus zina, gitu kan? Tentu saja kalau dari di sini saya nggak tahu ya, teman-teman di sini saya tahunya dari Ibu Ifo kan ada timnya juga ya. Kalau dari dalam memilih calon istri, apakah saya harus mengikuti perkataan orang tua? Dasar ridho Allah atau ridho orang tua? Karena dasarnya adalah ridho Allah adalah ridho orang tua. Ataukah saya harus mengikuti pilihan saya? Dasarnya karena dalam menjalankan rumah tangga kita sendiri nantinya. Tentu saja kalau memilih calon kita boleh. Kalau termasuk kita mau jadikan sebagai bentuk bakti, kita mengatakan ayah, ibu saya mau menikah, bagaimana? Ada calon nggak? Atau bisa nggak saya pilih calon kemudian nanti saya akan sampaikan ke ayah ibu misalnya. Kita coba dengar. Kalau mau dalam bentuk bakti kepada orang tua itu boleh. Tapi boleh nggak seorang laki-laki dia milih saja, dia ikut ta'aruf kayak tadi akhwat juga ikut ta'aruf. Nanti kalau sudah ada kecocokan, memang biodata kayak kita di Mawaddah itu ada biodatanya diisi. Nanti kita pertemukan ini harapan-harapan dan keinginannya ketemu nggak sama yang ini. Kalau ketemu nanti kita akan konekkan dengan syarat-syarat itu tentunya. Nanti kalau ini sudah terjadi, boleh silakan disuruh datang ke orang tuanya. Ini bentuk ikhtiar kita insya Allah. Afwan Ustaz, pertanyaan agak panjang. Berharap kiranya Ustaz berkenan menjawab dan saya bisa bertanya kepada Ustaz Khalid via telepon. Via telepon maksudnya ini. Dibacain gak ini? Hah? Mana? Suara mayoritas. Hah? Kenapa? Sudah mau asar, jadi ditunda. Minggu depan tidak ada, kita pekan 34. Kalau seorang ibu tidak tinggal dengan anak-anaknya tapi tinggal dengan suami barunya, kemudian ibu tersebut tidak boleh mengunjungi anak-anaknya, apakah ibu itu harus turut suaminya? Enggak ada turut sama suami. Kenapa dia enggak boleh kunjungi anaknya? Risiko nikah sama janda. Enggak boleh, bahkan dianjurkan, ditekankan oleh para ulama untuk mengambil anak janda itu dan dibiayai. Itu anak-anak yang luar biasa pahalanya. Kenapa harus dilarang? Tidak boleh nih. Ya, haram hukumnya memutus silaturahim. Jadi boleh saja dia ketemu anaknya tanpa izin suaminya. Kalau sampai pada tingkat itu ya, dilarang tanpa udzur syar'i. Tapi kalau misal kita tentu rincikan pertanyaan, tidak bisa kita jawab secara global. Kalau misalnya anak-anaknya memang si janda ini misalnya contoh nakal-nakal, narkotika lah, sudah bujang-bujang semua dan buat masalah. Lalu si suami ibu ini sekarang mengatakan jangan kau temu anak-anakmu sekarang dalam kondisi mereka begini, nanti berbahaya, nanti mereka paksa kamu, nanti itu lain.
Mungkin karena dia hormati istrinya, dia sampaikan itu. Itu wajib diikuti suaminya. Hanya untuk sementara. Tapi kalau mutlak suami mengatakan enggak boleh, misal mutlak langsung saja dipukul rata, nggak boleh. Pokoknya anak kamu saya nggak mau lihat di rumah ini, saya nggak mau gini, itu nggak boleh, haram. Jadi nggak boleh diikuti teman-teman sekalian. Allahu alam.